Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas masalah strategi formulation atau SWOT. Ya, ini juga rangkaian ya, di mana ada, kalau kita lihat model manajemen strategi, itu biasanya pada suatu model manajemen strategi ada yang dari Whelan dan Hanger. Ini contoh lainnya, ada dua contoh yang saya akan tunjukkan. Yang satu pakai David, yang satu Whelan dan Hanger. Itu rata-rata kan sama, strategi formulasi, strategi implementasi, sama kemudian evaluation and control. Tapi di sini dia mulai sama environmental scanning. Nah, kita juga tahu ada namanya istilah strategi operasionalisasi. Jadi itu bagian dari implementasi di sini ya, di mana sebenarnya untuk rancangan awal apa yang mau dilakukan itu strategi operasionalisasi. Kalau kita lihat di sini bedanya cuman antara Whelan dan Hanger sama David ini mulainya. Kalau di sini menurut David itu perform external audit sama internal audit itu masih sama-sama masuk strategi formulasi. Tapi kalau Helen Hanger ini sudah environmental scanning itu lebih dulu, jadi nggak masuk formulasi. Ini sebetulnya lebih condong kepada gini. Kalau yang ini, menurut saya ini lebih sesuai untuk perusahaan yang misalnya baru atau dia baru mau mulai, jadi belum tahu mau kemana. Jadi makanya dia mencoba melihat dulu kondisi, peluang sama yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki sama peluang yang ada, kemudian baru dia menentukan mau seperti apa bisnisnya. Jadi untuk yang baru kayak begitu. Tapi kalau yang sudah berjalan terus mau ekspansi atau apa, dia sudah punya visi dan misinya, dia sudah tahu arahnya kemana, baru dia melakukan analisis eksternal dan internal. Di sini jadi lebih terfokus lah. Jadi di sini lebih ketika melakukan analisis juga sudah tahu kan yang dituju apa, itu jadi lebih fokus. Beda kalau di sini itu seperti semuanya digali sehingga kita bisa tahu peluang yang memang saat ini sedang apa. Bedanya kan begitu. Nah, tapi sama-sama di sana ada hal yang penting, yaitu terkait visi misi dan juga bagaimana kemudian mengenerate strategi. Makanya di kali ini kita akan membahas hal itu, dua itu. Bagaimana membentuk visi dan misi? Ya, ini menurut David itu sebenarnya kalau visi itu kan gampangnya adalah gambaran tentang apa kita mau jadi apa di masa depan. Jadi organisasi itu mau jadi seperti apa di masa depan. Nah, itu jadi disampaikan dalam sebuah kalimat yang jelas, tidak terlalu panjang ya, satu kalimat tapi jelas yang mudah diingat. Karena supaya jelas orang tujuan kita mau jadi apa, kita ini seperti apa, itu jelas visinya itu. Nah, kalau misi itu menggambarkan kira-kira menjawab pertanyaan bisnis kita ini seperti apa. Nah, kan mau yang seperti apa bisnis kita ini. Nah, menjawab pertanyaan ini ada contohnya ini antara visi dan misi. Ini kalau kita ambil satu contoh ini dari perusahaan Dell, visionnya untuk menciptakan create a company budaya organisasi di mana environmental excellence is second nature. Wah, kelihatannya ini banget ya, peduli sama lingkungan sekali, tapi ini sebetulnya menurut buku David ini, menurut komentari ini terlalu vague. Kita juga bisa merasakan. Jadi ini perusahaan apa? Kita tahu Dell itu perusahaan komputer, tapi kok ngomongin budaya organisasi yang memperhatikan lingkungan. Jadi ini kan agak aneh. Ini contoh yang kurang bagus. Nah, sedangkan di misinya dia di sini menyebutkan bisnis dia seperti apa ya. Ini kita bisa melihatkan ada poin-poin penting yang Dell munculkan di sini untuk menjawab misinya. Ada satu, ini bisa saya bicarakan 1, 2, 3, saya tanda ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8. Tapi ini tuh istilahnya ada 8. Nah, menurut David ini cuma kurang satu komponen. Berarti sebenarnya ada 9. Jadi memang menurut Dell ada namanya istilahnya mission component. Jadi mission component itu adalah komponen-komponen yang harus ada pada misi sehingga dia menjadi bagus.
layak misinya itu. Ada 9. Di sini ada 8, di sini kurang 1. Apa saja 9 itu? Di sini pertama ngomongin dia harus mencantumkan siapa sih customer-nya. Customer-nya siapa? Nah, seperti itu. Ini ada contohnya nih, yang bagus ini dari Johnson Johnson. Konsumennya jelas, dokter, nurse, pasien, modern. Nah, produk, kemudian yang kedua, produk dan servisnya seperti apa? Ya, kalau manufacturing produknya apa, servisnya apa. Dan pasarnya gimana secara geografi? Apakah lokal, regional, internasional, nasional? Nah, itu harus jelas. Kemudian teknologinya apa? Mau pakai yang seperti apa teknologinya? Itu jadi ketahuan kan pilihan teknologinya nanti kemana. Kemudian dia menunjukkan concern kepada profitable growth, pertumbuhan dan profit. Jadi yang namanya perusahaan ya memang mau nggak mau harus untung kan supaya dia bisa bertahan lama, bisa survive kan. Jadi itu juga penting untuk minimal dari sini dari yang nomor 5 ini stakeholder itu juga tahu ini perusahaan menguntungkan, memang punya misi untuk untung. Nah, kemudian ada filosofi. Nah, ini filosofi ini eh, sebaiknya kan katanya ada manajemen filosofi yang membuat perusahaan ini above profit ya, jadi punya sesuatu hal yang memang dia nggak sekedar untung, walaupun kita tahu yang dikejar kan untung juga, tapi kalau ada sesuatu hal yang di atas untung itu biasanya akan lebih membuat orang ini. Kalau kalian mungkin pernah, kenapa kok ini penting ya filosofi, mungkin kalian yang belajar psikologi industri itu tahu atau psikologi tahu hierarchy of need ya, kebutuhan manusia, hierarki apa piramida kebutuhan manusia. Mungkin yang masih ingat, yang udah pernah dengar bahwa manusia itu di awal butuhnya itu memang istilahnya terkait sama survival kan, kebutuhan fisik, makan, rasa aman, kayak gitu kan. Tapi kemudian setelah itu terpenuhi, tempat tinggal itu terpenuhi kan, dia di puncaknya itu adalah semacam self esteem, terus ada pengakuan diri kayak gitu kan ya. Jadi ketika yang bawah sudah terpenuhi, yang di atas itu dia muncul sesuatu yang baru, dia pengen berbagi, pengen apa. Nah, kalau organisasi itu ngomonginnya profit kan survival ya, itu kan sebenarnya sama dengan kebutuhan yang di level bawah. Ngomongin survival profit ya. Ya khawatirnya kalau dia ngomonginnya itu saja, dia nggak akan berkembang, nggak akan bertahan lama. Ketika orang-orangnya sudah karyawannya sudah terpenuhi, sudah makmur, baratnya gitu ya, mereka padahal namanya manusia pasti butuh sesuatu yang lebih kan. Nah, tapi perusahaan tidak menjamin hal itu. Perusahaan tidak punya filosofi bahwa kita ini lebih dari sekedar perusahaan yang ingin survive. Kita ingin melayani. Jadi tidak menjawab kebutuhan karyawannya itu. Nah, ini makanya sebaiknya organisasi juga memikirkan di atas yang survival, yang kebutuhan fisik yang tadi, yang untung tadi, dia punya apa, sehingga itu match nanti. Hingga orang-orang itu juga punya sesuatu hal yang ketika mereka sudah makmur, sudah tidak lagi memikirkan masalah survival, masalah fisikal, mereka punya pengen mengejar, nah mereka tetap bisa. Nah, biasanya orang-orang yang justru yang sudah di atas itu, mereka mengejar pengakuan diri, apa kan lebih lebih ini kan, lebih passionnya tuh lebih tinggi. Nah, itu justru karyawan-karyawan yang memang sudah diharapkan sudah memberikan apa istilahnya ya, sudah pemikiran-pemikiran yang bagus. Beda sama karyawan yang memang masih yang penting saya lapar bisa makan, itu kan mereka ya intinya ya saya kerja dibayar biar bisa makan, itu kan biasanya tidak kreatif, tidak apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh ada self concept, ini kaitannya sama competitive advantage-nya jelas, kita ini kelebihannya apa itu tuh dibanding yang lain, itu harus jelas. Kemudian concern for public image, nah kita nih di mata publik seperti apa, nah itu juga harus penting, makanya kita nih peduli lingkungan, kita nih peduli komunitas gitu. Nah, itu penting, karena gimana, karena organisasi itu kan pasti berada di lingkungan sekitar kan. Misalnya dia mendirikan pabrik ya, di sekitarnya pasti ada orang-orang, ada sungai, ada apa. Jadi apakah keberadaannya itu bermanfaat atau mengganggu? Nah, itu juga penting.
supaya dia survive terus selamanya. Kemudian terakhir concern of employee, tentunya orang-orang employee karyawan adalah hal yang penting, aset dari sebuah perusahaan. Apakah perusahaan menghargai atau enggak? Perusahaan kan dijalankan oleh orang-orang, organisasi dijalankan oleh orang-orang. Jadi concern of employee itu harus penting, harus ada. Nah, itu 9 mission statement yang sebaiknya ada dalam sebuah misi. Nah, kita ngomongin visi misi itu kita ngomongin what, jadinya apa kan? Seperti apa sudah? Oh, seperti ini, bisnisnya apa, jadi apa itu apa. Nah, sekarang kita mau ke sana, kita mencapai ke sana itu gimana caranya? How? Bagaimana? Kita mau ke Mekah itu mau bagaimana? Pakai pesawat, pakai jalur laut, pakai ya itu kan pakai pesawat jalur laut atau pakai pesawat gitu kan. Ke Mekah pun bisa ke Madinah dulu, bisa langsung ke Mekah dulu, itu kan how, tinggal how-nya itu seperti apa itu kita harus tahu. Itu untuk ke sana kita butuh strategi. Jadi strategi sama strategi juga kan muncul karena ada kompetisi, dulu dibilang gitu kan ya. Kalau tujuan kita adalah pasti menang kan, survive di antara dari kompetitor, kita juga pengen menang. Kita pengen menang, kita ingin bertahan selamanya. Karena gini, kalau kita tidak pada posisi yang bagus di pasar ya otomatis kita pasti akan ditekan. Nah, ini juga jadi sama-sama. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai untuk mengenerate strategi ini pilihannya apa saja. Kita ingin tahu kan pilihan-pilihan strategi yang mungkin itu apa saja. Kan kalau kita ingin tahu ingin memiliki strategi yang apa, pertama kita cari ini, list dulu pilihannya apa, baru kita tentukan mana yang bagus. Nah, salah satu tool yang bisa dipakai adalah SWOT, SWOT, yaitu SWOT matrix. Ini intinya itu adalah mematchingkan antara kekuatan internal kita, yaitu internal kita dan kondisi eksternal. Jadi internal organisasi itu kondisinya gimana, nanti eksternal itu ada apa. Nah, itu kita coba matchingkan sehingga menghasilkan satu strategi. Konsep dasarnya seperti ini aja menurut David ya. Nah, cuman kemudian kita mau untuk melakukan analisis eksternal itu, kita ingin melihat di luar organisasi ada apa, itu sebetulnya kita melihat bahwa ada peluang atau ada tantangan apa saja. Makanya ada opportunity atau threat, makanya SWOT. OT-nya itu di sini. Opportunities-nya apa, threat-nya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Nah, itu kita gali, kita buat list, kita list saja apa yang relevan, yang betul-betul relevan dengan kita, itu kita list di sini. Nah, begitu juga yang internal itu kita ngomongin strength sama weakness-nya. Jadi kekuatan sama kelemahan kita apa kita list. Ini terkaitannya dengan fungsi-fungsi yang ada biasanya di organisasi itu. Karena apa? Ya karena perusahaan itu struktur organisasinya biasanya kan berdasarkan fungsi kan. Ada marketing, manajemen, dan nanti yang menjalankan strategi ya ini unit-unit bisnis ini yang ada di organisasi ini, di perusahaan ini. Makanya nanti dicari sebenarnya berdasarkan ini juga. Harus merepresentasikan ini, bisa di marketing di apa supaya nanti enak cascading-nya, menerapkannya ke unit-unit terkait itu enak. Nah, setelah kita tahu ya analisis internal eksternal tadi, strength weakness-nya apa tuh, kita bisa sebetulnya melihat posisi kita, posisi perusahaan kita dengan melakukan ini apa istilahnya analisis menggunakan ini caranya. Jadi setelah kita tadi melakukan asesmen ini, kita sudah melis, nanti kita bisa memberikan bobot ya masing-masing tadi, masing-masing komponen variabel dalam analisis kita tadi diberi bobot, terus dikasih skor, dikasih rating ya. Rating kalian bisa lihat di situ ada rating, dinilai oleh ahli atau praktisi, kemudian nanti dikalikan di skornya. Dari skornya kita bisa tahu, dijumlahkan ya for each variable terdekat. Nah, ini nanti bisa terlihat posisinya di mana, totalnya gimana, skornya itu berapa. Seperti itu. Nah, bisa tahu posisinya tuh sebetulnya ada di mana. Nah, kemudian tapi yang lebih penting itu sebenarnya kalau posisi kan ya cuman tahu saja posisinya. Tapi yang lebih penting di situ tuh selain
posisinya adalah justru bagaimana kita mengenerate strategi itu. Nah, ini kegunaan SWOT matrix itu lebih ke arah sana. Jadi setelah kita tahu tadi list dari opportunity, threat, strength, sama weakness itu, kita coba ingin mematchingkan kan. Matchingnya jadi seperti apa? Jadi nanti ya tinggal dimatchingkan list dari strength ketemu opportunity, itu nanti keluar alternatifnya apa. Misalnya seperti ini. Jadi kita punya list di sini ya. Nanti kita punya strength, weakness, opportunity sama threat. Tadi sudah kita jabarkan, kita sudah list strength-nya apa saja, weakness-nya apa saja, opportunities-nya apa saja, threat-nya apa saja. Itu kita list di situ. Nanti misalnya strength sama weakness itu kan ketemu. Kalian bisa lihat di situ SO strategi analisis. Jadi di situ bagaimana kekuatan kita itu bisa dengan kekuatan kita bisa mengambil manfaat ada dari peluang yang ada. Nanti ketemu. Jadi misalnya kita S itu ada 1 2 3 4 5, berarti S1, S2, strength itu ada strength 1, S2, S2, S3 dan seterusnya. Opportunities juga ada SO, S1, S2, S3. Seperti itu kan. Ya tinggal kita matchingkan S1 dengan O1, kira-kira kita bisa menghasilkan strategi apa nih dengan peluang ini dan kemampuan kekuatan ini menghadapi peluang ini. Ya kalau bisa tuliskan pilihan kira-kira apa. S1 dengan O2 kira-kira apa. Jadi begitu, memang bisa jadi banyak kan dengan cara gitu. S2 dengan O1 jadi ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan ya. Tidak harus semua pasti kita buat strategi diadakan, nggak harus. Pilih yang relevan saja, yang memang kira-kira memang visible. Jadi kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa, tapi ya kalau memang bisa muncul ya tuliskan. Jadi seperti itu, namanya juga mengenerate kan. Dari itu kita mencoba menghasilkan sesuatu. Nah itu kalau SO. Kalau WO itu berarti kita dengan kelemahan yang ada itu bagaimana kita opportunity peluang yang ada ini kita bisa mengovercome, bisa kemudian menghilangkan atau mengurangi kelemahan kita. Dengan adanya peluang-peluang ini, bagaimana kita kemudian kelemahan kita tuh bisa kita hilangkan atau kita overcome. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau di ST ini dengan adanya kekuatan kita, bagaimana kita menghindar dari ancaman-ancaman yang ada. Ya seperti itu ya. Kalau di sini ancaman ini bagaimana supaya tidak mempengaruhi, memberi impact yang tidak merugikan kita. Kelemahan kita ini tidak kemudian terpengaruh sekali akan threat-threat ini. Nah, ini seperti itu. Meminimalisir kelemahan kita. Nah, ini sebenarnya intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, coba ini latihan membuat simple SWOT matrix. Ini ada contohnya ya. Tapi ini agak aneh. Ini contoh yang dia menggabungkan weakness-nya ini digabungkan. Ini contoh yang keliru. Ya. Ya. Ya bisa saja seperti ini, dia memang mungkin untuk weakness ini tidak terlalu bisa. Ini kan jadinya memang bisa saja seperti ini. Tapi ya digabungkan biasanya ini saya ingin memberikan contoh saja ya, yang kasus-kasus unik, tapi biasanya itu dibagi 4 seperti tadi, terus kemudian dipilih. Nah ini untuk contoh saja. Oke. Nah sebagai konklusi, jadi kita ngomong visi misi tadi adalah arah organisasi itu mau seperti apa, kemudian strategi itu bagaimana mencapainya. Nah kita perlu kemudian untuk apa ya istilahnya, karena kondisi juga memang bisnis itu juga sekarang kondisi apalagi di masa kini itu sangat dinamis, kita juga makanya juga perlu melakukan perencanaan agar kita sebagai organisasi itu bisa lebih baik menuju jalan kita tuh lebih mulus lah seperti itu, maka perlu melakukan formulasi strategi. Nah, itu tadi juga poin-poin penting ketika kita melihat bagaimana strategi ini sebaiknya langsung kena kepada fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi, karena nantinya yang menjalankan itu ya fungsi-fungsi organisasi tersebut. Jadi harus mengena dan menyentuh hal itu. Nah, tools yang bisa dipakai adalah SWOT matrix. Tadi kita lihat, kita coba bahas sedikit bahwa intinya adalah SWOT matrix itu bagaimana mengenali
strength dan weakness yang ada di internal organisasi, dengan kemudian juga mengenali opportunity dan threat yang ada di luar organisasi, kemudian mematchingkan mereka sehingga kita bisa mengenerate pilihan strategi yang kemudian kita bisa kira-kira terapkan nantinya. Seperti itu. Ini referensi yang bisa dibaca-baca dari David. Begitu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.